Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog channel AC Kebumen. Kali ini kita kedatangan mobil Suzuki Baleno dengan keluhan karena pipa 38 yang ada di kondensor. Di sini kita buka bumper. Setelah kita buka bumper, ternyata pipa 38-nya tadi di sini patah. Tapi di sini kita udah las. Tadi kebetulan kita nggak pakai video pengelasan untuk pipa. Setelah kita las di sini, kita tes, ternyata rapet. Maksudnya nggak bocor, udah nggak bocor. Setelah nggak bocor, kita ganti seal juga di sini. Terus kita isi oli sama freon, vakum juga. Pakai sini, pakai alat Teksa. Nah, setelah kita isi, ternyata dingin, nggak ada kendala. Di sini pipanya bisa dilihat ngembun. Jadi untuk mengetahui AC dingin apa enggak dari luar, kita cukup lihat pipa 38. Sorry, pipa 58. Kalau pipa yang besar biasanya ditandai dengan pipa yang paling besar kalau AC. Di sini ngembun. Berarti dinginnya maksimal. Di sini udah otomatis. Terus di sini untuk fan-nya nyala semua. Biasanya kalau Suzuki itu biasanya ketika di AC itu cuma fan satu yang nyala, fan AC yang sebelah kanan, yang kiri radiator. Jadi kita jumper pakai dioda biar kita AC kedua fan ini nyala, jadi pendinginannya lebih maksimal. Jadi untuk fan radiator ketika di AC itu nyala, ketika AC mati. Ketika temperatur naik, fan radiator tetap nyala. Oke, jadi kayak gitu fungsinya. Kita jumper di relay. Coba kita ke dalam, kita cek untuk dinginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita cek dinginnya 7,7 derajat. Nanti ini juga masih bisa turun. Ini yang tengah. Dingin banget di sini. Dingin di angin 1. Terus di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi tombol yang ada di Baleno ini. Yang pertama, yang sebelah kiri ini, ketika kita di sini kan ada tulisan AC. Ketika kita tekan, kita pencet, maka tulisan AC-nya akan mati. Di situ fungsinya untuk memutuskan kompresor. Jadi ketika anginnya masih nyala, tapi kita nggak tekan untuk AC-nya, tetap nggak dingin, cuma angin-angin doang yang keluar. Harusnya kita tekan AC supaya nyala. Ini yang fungsi tombol sebelah kiri tengah. Terus yang kedua, tombol di sini kita geser. Kita geser semakin ke merah, maka semakin panas. Di sini udah terasa panas. Karena di sini Baleno pakai heater. Di sini kita putar terus mendekati panas. Di sini udah panas. Coba kita lihat. Di sini udah 11. 18. Otomatis di sini ruangannya panas. Makanya ketika kita setting untuk AC, diusahakan posisi untuk di biru. Kita putar biru kayak gini, di posisi biru. Oke, kita menuju ke tombol tengah. Di sini tombol tengah fungsinya untuk sirkulasi angin luar dan dalam. Coba kita pencet. Di sini kebetulan lagi posisi sirkulasi angin dalam. Di sini ada tanda panahnya di dalam. Di sini di luar, dari luar ke dalam. Jadi kita pencet. Kalau kayak gini, itu sirkulasi dari luar ke dalam. Jadi AC-nya biasanya agak bau asap atau bau apek. Bahkan di sini kemungkinan besar tikus bisa masuk karena sirkulasi dari luar masuk ke dalam. Di sini dari buka laci kelihatan. Terus usahakan kalau kita pakai AC ataupun AC mati, kita usahakan pakai sirkulasi dalam kayak gini. Rekomendasi pakai sirkulasi dalam. Oke, terus yang kedua, di sini untuk tombol kecepatan blower, kecepatan angin. Jadi ketika kita
semakin geser ke kanan, di sini geser, maka semakin kencang angin yang keluar. Sini bisa dilihat. Coba kita geser full, maka semakin kencang angin yang keluar. Oke, jadi kita setel untuk settingan satu aja udah cukup. Terus kita geser ke sebelah kanan. Di sini tombol fungsi yang tengah di sini untuk heater kaca belakang. Jadi kalau kaca belakang embun, di sini kita nyalain, tekan, nanti yang kaca belakang otomatis akan cerah atau enggak berkabut kalau di musim hujan. Terus yang kedua di sini untuk tombol geser yang atas di sini. Maksudnya apa? Di sini tanda panah ke wajah, berarti secara otomatis keluar angin dari dashboard di sini khusus untuk wajah. Terus ketika kita geser ke di sini tanda panahnya kaki sama wajah, otomatis di sini keluar blower anginnya dibagi ke wajah sama kaki sama bawah di sini. Di sini dingin, keluar angin. Terus seterusnya kita putar kayak gini, posisi anak panahnya ke kaki, berarti wajah nggak keluar angin sama sekali, otomatis dari bawah semua untuk angin. Terus di sini untuk kita geser lagi, di sini untuk tanda panah arah ke kaki sama ke kaca depan. Kalau kayak gini kita arah ke kaca depan, berarti di kaca depan di sini ada angin. Di sini ada angin. Kaca depan fungsinya di sini untuk lebih cepat membuang embun. Semisal kita di parkiran terkena hujan, biasanya itu ketika kita nyalakan mesin kaca berembun. Biar kita cepat buang embun, yaitu kita arahkan ke kaca di situ langsung. Terus di sini juga khusus kaca. Jadi nggak ke kaki, nggak ke wajah, tapi langsung khusus ke wajah. Kalau ini kan masih dibagi sama kaki. Kalau ini khusus ke kaca depan. Jadi anginnya lebih kenceng di sini. Di sini. Dari lubang sini. Oke. Jadi kita setting sesuai kebutuhan untuk angin. Misal ke wajah kekencengan, kita bisa atur ke kaki dan wajah. Kakinya keringetan, bisa kita setel langsung ke kaki. Oke, sesuai kebutuhan. Kebetulan di sini untuk panel ini menggunakan motor elektrik semua. Jadi untuk pergantian kaki wajah sama wajah kaki kaca itu masih menggunakan motor elektrik. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo dikomentarkan di kolom komentar bawah. Oke, setelah ini kita lihat untuk pemasangan bumper depan. Karena di sini dinginnya udah maksimal, kita lihat untuk pemasangan bumper. Sini udah maksimal dinginnya. Jadi di sini untuk pemasangan balon ini tahap finishing. Bisa dilihat pipanya mah udah bun, dingin. Oke, jika ada pertanyaan monggo dikomentarkan di kolom komentar bawah. Jika ada pertanyaan yang kurang paham juga bisa diusulkan, atau ada pertanyaan-pertanyaan apa yang kurang jelas bisa dikritik, monggo. Terima kasih.